Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A kelas 12 IPS 3 yang beranggotakan Abdi Putra Prameswara sebagai audiens. Yang kedua ada Alvino Fatin Zaki sebagai pembuat file. Yang ketiga ada Lilis sebagai audiens. Dan yang keempat ada Diah Tantri sebagai penulis soal. Yang kelima ada Vicky Anggara sebagai perekam Google Meet. Dan yang terakhir saya sendiri, Herlina Arsita sebagai presenter. Di sini kami telah menyelesaikan soal nomor 6. Ini berikut hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah sudah ada share screen-nya? Udah. Sudah. Baik, langsung saja saya jelaskan. Di sini kelompok kami mendapat soal nomor 6, yaitu diketahui sebuah balok PQRS TUVW dengan panjang 15 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 5 cm. Nah, yang ditanyakan itu jarak antara bidang PQ TU dan RSPW. Di sini kelompok kami sudah menyediakan gambar balok PQRS TUVW. Di sini sudah ada gambarnya dan jarak panjangnya itu terdapat di sini 15 cm, lebarnya 7 cm, dan tingginya itu 5 cm. Di sini ada 3 poin untuk mencari jarak antara PQTU dan RSPW. Nah, yang pertama itu bidang yang tegak lurus PQTU dan RSPW yaitu bidang QRUV. Yang mana sih bidangnya itu? Yang ini. Yang digambarkan abu-abu. Yang ini bidangnya. Nah, poin kedua itu bidang QRUV memotong PQTU dan RSPW di QU ke RF. Nah, maksudnya apa sih yang kedua ini? Memotong. Berarti si bidang ini QRUV memotong PQTU. Nah, yang ini. Kenapa disebut memotong? Karena di sini terdapat QU dan RV. QU-nya ini, garis tegak lurus, dia memotong. Nah, poin ketiga, itu maka bisa kita lihat jarak antara PQTU dan RSPW itu sama dengan jarak QU ke RF. Sama dengan QR, yaitu 7 cm. Nah, kenapa sih kita sebut 7 cm? Karena kembali lagi di awal. Di sini kan bidang PQTU dan RSPW itu sama-sama sebidang atau ukurannya sama. Nah, di sini juga sudah diketahui 7 cm. Jadi, tidak perlu mencari rumus ataupun yang lainnya. Cukup diketahui lebarnya saja. Dan mungkin itu penjelasan dari saya. Buat audiens, bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya ada pertanyaan nih. Ya. Apakah ada cara lain selain cara yang tadi barusan dijelaskan itu untuk menyelesaikan tugas tadi? Terima kasih. Ya, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Abdi. Nah, bagaimana nih? Apakah ada cara lain selain cara yang ini? Nah, itu nggak ada cara lain ya, karena di sini sudah ada diketahuinya, udah ada lebarnya. Kalau misalkan si lebarnya tidak diketahui, berarti kita otomatis mencari lebarnya ini. Karena di sini kan jarak antara PQTU dan RSPW ya. Jadi kita mencari si lebarnya. Karena di sini si lebarnya sudah diketahui, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini jaraknya. Gitu.
Baik, ada lagi? Bagaimana penjelasannya, Abdi? Iya, udah cukup. Udah apa? Sudah cukup mengerti, cukup paham. Ya. Buat yang lain, ada yang mau ditanyakan? Herlina, Iya, izin bertanya. iya Lilis. QU ke RV itu dapat dari mana? QU ke RV. RV ya. Ya, baik. Saya jawab ya. Di poin kedua ya, yaitu QRUV memotong PQTU dan RSPW. Di garis QU dan RV ya. Kenapa sih kok bisa dapat QU dan RV? Nah, karena di sini kan kita mengambil bidang ini ya, QRUV kan. Nih yang QRUV, yang ini nih. Yang apa sih gambarnya abu-abu. Nah, di situ memotong garis ini, si bidang. Maksudnya bidang ya. Bidang PQTU dan RSPW. Yang ini nih, yang di depan sama yang di belakang ini. Nah, bisa juga kita mengambil si PSTW atau garis PS dan TW. Itu juga bisa, sama saja sih sebenarnya. Tapi lebih gampangnya kan karena emang di sini sudah ada ininya kayak apa sih lebarnya dan tinggi si balok. Jadi kita ngambil yang sebelah sini. Gitu. Bagaimana penjelasannya? Ya, sudah paham. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin cukup. Ya, Udah cukup. baik kalau sudah cukup. Nah, selanjutnya langsung saja penutupan ya. Buat yang sudah hadir di Google Meet hari ini, terima kasih saya ucapkan. Dan untuk kalian semua, terima kasih sudah bekerja sama dalam kerja kelompok kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.